wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairat, NIM 2102220085 kelas A reguler 3 jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah mal. Cara bahasa, ibadah adalah taat, pasrah, mengabdi, merendah diri, dan semacamnya. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah segala ketaatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya. Yang kedua, macam-macam ibadah. Adapun yang pertama yaitu ibadah secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Adapun contoh ibadah mahdah yaitu rukun Islam, tayamum, wudu, sedangkan ibadah gairu mahdah contohnya yaitu menuntut ilmu, sedekah, infak. Yang kedua, ibadah berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi tiga, yaitu ibadah jasmani dan rohani, contohnya sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah rohani dan harta, contohnya yaitu zakat. Dan yang ketiga, yaitu ibadah jasmani, rohani, dan harta, contohnya ibadah haji. Yang ketiga, ibadah dari segi bentuk dan sifatnya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir dan doa. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu atau menolong orang lain. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, contohnya sholat, puasa, zakat. Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa dan ihram. Yang kelima, ibadah dalam bentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya, dalil tentang kewajiban beribadah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Manfaat ibadah yang kita lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang. Yang ketiga, kebutuhan. Yang keempat, ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Selanjutnya yaitu sholat. Definisi sholat. Sholat berasal dari bahasa, berarti doa, dan menurut istilah syar'ah berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Yang kedua, syarat dan rukun sholat. Adapun syarat sholat yaitu Islam, berakal sehat, suci dari najis dan hadas, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Rukun sholat yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk dengan tenang, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, membaca salawat dan salam. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Cara menurut perspektif Muhammadiyah. Yang pertama yaitu wudu. Diawali dengan membaca basmalah, membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur menghisap air dan menyemburkan 3 kali, membasuh seluruh muka 3 kali, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dan menggosokkan 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan, mengusap kepala dan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga serta kedua mata kaki dan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya tayamum, mengucapkan basmalah, meletakkan kedua telapak tangan pada debu, meniup debu pada kedua telapak tangan, mengusap wajah, mengusap punggung telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Selanjutnya yaitu mandi wajib. Mulailah dengan membasuh atau mencuci kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mencuci kemaluan, lalu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian ambillah air dan masukkan jari-jari tangan pada pangkal rambut disertai dengan wangi-wangian sampai merata. Bagi perempuan hal itu dikerjakan sesudah rambut dalam keadaan lepas. Mulailah dengan menyiram air pada bagian sisi kanan kepala 3 kali, pada sisi kiri kemudian pula. Setelah itu siramlah seluruh tubuh dan digosok. Basuhlah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, kemudian Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, manfaat sholat bagi fisik dan batin, yaitu melancarkan aliran darah, menegangkan otot bahu dan otot-otot tidak kaku, kaya akan oksigen, mengurangi resiko sakit punggung, terhindar dari prostat, aliran darah otak meningkat, kecerdasan seseorang meningkat,
merelaksasi otot yang ada di sekitar leher dan kepala, baik untuk sistem pencernaan. Selanjutnya puasa. Pertama, definisi puasa. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makanan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan suami istri, mulai dari terbit fajar hingga maghrib karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu apa saja sih yang membatalkan puasa? Yang pertama yaitu haid, berhubungan intim, gangguan kejiwaan, murtad saat berpuasa, muntah disengaja, keluar air mani, memasukkan obat ke dalam dubur dan kubur. Selanjutnya manfaat puasa bagi fisik, menurunkan berat badan, detoksifikasi alami bagi tubuh, menurunkan resiko penyakit jantung, menstabilkan kadar gula darah, melancarkan metabolisme tubuh, membuat pola makan menjadi lebih teratur, memperbaiki fungsi otak, dan menyehatkan mental. Nah, manfaat puasa dari segi spiritual keagamaan yaitu makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya yaitu haji. Arti kata haji secara bahasa adalah berziarah, berkunjung atau berwisata suci, sedangkan secara istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat beribadah. Nah, syarat haji yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, bukan budak, dan mampu. Nah, selanjutnya rukun haji yaitu ihram, wakaf, di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, dan yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya macam-macam haji yaitu haji ifrat, haji Quran, dan haji tamattu. Nah, adapun larangan ibadah haji yaitu mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mencukur rambut atau bulu-bulu, memotong kuku, membunuh binatang buruh, melangsungkan akad nikah, dan berhubungan badan. Selanjutnya dalil tentang haji yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 97, Quran Surah Al-Baqarah ayat 196, dan Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Selanjutnya yang terakhir yaitu ibadah maliyah. Zakat merupakan izim masdar dari yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan-ketentuan yang khusus dan sebagainya. Saluran pada waktu yang khusus dan berhak menerimanya. Nah, zakat ini terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Ketentuan zakat fitrah yaitu sakurma atau gandum bila dikonversikan dalam kilogram yaitu 2,5 kg dan bila dikonversikan dalam satuan liter yaitu 3,5 liter. Takaran ini tidak boleh kurang namun boleh lebih. Ketentuan zakat mal yaitu 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Zakat mal terbagi menjadi beberapa macam yaitu pertama, zakat profesi. Ketentuannya yaitu menghitung pendapatan bruto per bulan dikali 2,5%. Kedua, zakat hasil usaha yaitu 2,5% dikali aset lancar dengan utang jangka pendek. Ketiga, zakat pertanian yaitu apabila diairi dengan air hujan atau sungai maka 10%. Apabila dialiri dengan cara disiram maka zakatnya adalah 5%. Yang keempat, zakat perhiasan yaitu uang kas plus dengan tabungan investasi bila ada plus emas 2,5% nilai wajib zakat yang wajib dikeluarkan. Selanjutnya zakat surat berharga uang yaitu dikenakan atas kepemilikan surat dan berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas dan kadar zakat yaitu sebesar 25%. Kemudian zakat hasil peternakan yaitu hewan ternak yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri. Harta telah melewati masa haul dan hewan yang akan dizakati tidak digunakan untuk membajak sawah.
Kemudian zakat hasil pertambangan yaitu telah mencapai syarat jumlah minimum badan masa kepemilikan selama 1 tahun dan kewajiban zakat yaitu 2,5%. Kemudian zakat hasil perindustrian yaitu telah mencapai nisab dan dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer dan membayar hutang. Jumlah yang terkumpul dengan 2,5%. Kemudian zakat mal rikas yaitu nilai harta temuan ini setara dengan harga emas 85 gram dan kepemilikan selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu sedekah. Menurut bahasa yaitu jujur atau benar, sedangkan menurut istilah yaitu suatu amal yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela semata-mata hanya mengharapkan ridhonya sebagai bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Ketentuan yaitu orang yang berakal dan balik. Barang-barang yang disedekahkan adalah barang yang bermanfaat dan hasil usaha sendiri, hati yang ikhlas. Kemudian infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Ketentuan yaitu tidak berlebihan, memprioritaskan kewajiban, memperhatikan hak-hak yang lebih penting. Selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab waqf, berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Nah, ketentuannya ini adanya wakif, harta mauquf, mauquf alai, sikat, dan nazhir. Selanjutnya akikah. Nah, akikah adalah binatang domba atau kambing yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru lahir. Adapun ketentuannya yaitu dilaksanakan pada hari ke-7, apabila lewat bisa dilaksanakan pada hari ke-14 dan hari ke-21. Untuk bayi laki-laki menyembelih hewan 2 ekor kambing, sedangkan untuk bayi perempuan menyembelih hewan 1 ekor kambing. Kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban Idul Adha atau hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 15 Zulhijjah dengan niat takarrub dan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuannya yaitu seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi, kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Selanjutnya hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab al-hibatu yang memiliki arti pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun. Adapun ketentuannya yaitu pemberi hibah, penerima hibah, karya yang dihibahkan, harta yang dihibahkan, lafaz, ijab dan kabul. Antara zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, kurban dan akikah yaitu zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang diterapkan oleh syariah. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai. Hibah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Kurban adalah peristiwa menyembelih hewan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akikah adalah proses penyembelihan hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi lahir. Hal ini bertujuan untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan dari kelima materi yaitu ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.